kita langsung lihat. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang sistem pembagian kekuasaan menggunakan aplikasi Prezi presentasinya ya. Nah, kita lihat di sini ada pemetaan materi yang saya buat, ada KD dan tujuan pembelajaran, kemudian nanti kita ke pendahuluan mengenai kekuasaan, kemudian macam-macam kekuasaan, lalu yang terakhir konsep pembagian kekuasaan. Nah, untuk evaluasinya akan saya sampaikan pada saat proses pembelajaran. Baik, kita langsung saja. Jadi di bab 1 ini kita berbicara tentang nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan negara. Yang kita bahas pertama adalah sistem pembagian kekuasaan. Kita lihat bagian kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. Jadi tadi yang pertama itu menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan negara. Kemudian menyaji hasil analisis nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan negara. Nah, tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi ini, diharapkan ya siswa atau kita semua dapat menganalisis ya nilai-nilai Pancasila dalam sistem pembagian kekuasaan Republik Indonesia. Lalu tujuan pembelajaran yang berikutnya diharapkan kita dapat mengidentifikasi sistem pemerintahan Republik Indonesia. Oke, itu tadi bagian kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Kita langsung lihat di hakikat kekuasaan. Kita lihat pengantarnya dulu. Jadi pemerintah merupakan salah satu unsur mutlak di suatu negara selain rakyat, wilayah ya yang unsur mutlaknya. Nah, pemerintah ini bertugas dan berwenang mengelola kekuasaan negara untuk mencapai tujuan atau cita-cita negara. Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi yang berlandas pada Pancasila. Jadi kita menganut sistem pemerintahan demokrasi yang berlandas pada Pancasila. Bentuk pemerintahan kita adalah republik yang dimana sistem pemerintahannya dijalankan oleh presiden. Nah, pemerintah NKRI ya sebagai pemegang kekuasaan terdiri atas dua tingkatan. Ada yang disebut pemerintah pusat dan ada yang disebut juga dengan pemerintah daerah. Kita lihat definisi kekuasaan ini. Untuk definisi kekuasaan banyak ya, ada banyak teori-teori, tapi ini saya ambil yang berkorelasi ya dengan kepemerintahan. Nah, jadi kekuasaan di sini adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangannya tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Itu definisi kekuasaan. Oke, kita lanjut ke macam-macam kekuasaan. Ini masih teori dulu ya. Nah, menurut teori John Locke ya, kekuasaan itu ada yang disebut kekuasaan legislatif, membuat atau membentuk undang-undang, kemudian kekuasaan eksekutif, ini yang menjalankan atau melaksanakan undang-undang. Kemudian yang ketiga kekuasaan federatif, ini melaksanakan hubungan luar negeri ya. Ini menurut John Locke. Nah, sekarang kita lihat menurut Montesquieu. Nah, menurut Montesquieu ada 3 juga, namun yang membedakannya ada di nomor 3. Kalau tadi federatif, sekarang yudikatif ya. Nah, kalau untuk kekuasaan legislatif, eksekutif sama. Kita lihat yang yudikatif, yaitu mempertahankan undang-undang ya, mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, ini yudikatif, disebut juga dengan kekuasaan kehakiman ya kalau di Indonesia. Itu teori-teori kekuasaan ya menurut John Locke dan Montesquieu. Nah, sekarang kita lihat konsep pembagian kekuasaan
khususnya di Indonesia ya. Jadi pembagian kekuasaan di Indonesia itu penerapannya ada dua bagian ya, terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal, yang kedua secara vertikal. Nah, untuk horizontal ini dia dibagi dua lagi ya, ada tingkat pusat, ada tingkat daerah. Kita lihat yang tingkat pusat. Jadi yang diadopsi kita di sini adalah yang menurut Montesquieu ya, tetapi juga ada penambahan, ada 3 ya, selain legislatif, eksekutif, konstitutif ya, yudikatif, eksaminatif, dan moneter. Jadi ada 6. Nah, pembagian kekuasaan horizontal adalah pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu seperti konstitutif, eksekutif, legislatif, yudikatif, eksaminatif, dan moneter. Oke, kita lihat yang pertama itu konstitutif ya. Nah, kekuasaan konstitutif itu artinya kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, yang dalam hal ini kewenangannya atau kekuasaan ini dipegang oleh MPR ya, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi konstitutif itu MPR. Kemudian eksekutif. Nah, kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Ini dipegang oleh presiden ya, serta dijalankan oleh presiden yang dibantu para menteri. Itu eksekutif namanya. Kemudian legislatif. Nah, ini pasti tahu semua ya. Ini kekuasaan untuk membuat dan membentuk undang-undang oleh DPR ya, kewenangannya oleh DPR. Legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian yudikatif. Nah, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan kehakiman guna menegakkan hukum dan keadilan, yang disebut juga kekuasaan kehakiman. Kekuasaan ini dipegang oleh MA, Mahkamah Agung, dan MK, Mahkamah Konstitusi. Itu yudikatif. Sekarang eksaminatif. Lanjut. Eksaminatif yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan serta tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK ya, dikenal dengan nama BPK. Itu eksaminatif. Sekarang yang terakhir, yang keenam, moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia, BI. Ya. Itu yang horizontal tingkat pusat ya. Sekarang kita lihat yang tingkat daerah, pembagian kekuasaan tingkat daerah. Nah, pembagian kekuasaan horizontal di tingkat daerah ini berlangsung antara lembaga-lembaga daerah sederajat. Ya. Pada tingkat provinsi, pembagian kekuasaan berlangsung antara gubernur dan wakil gubernur dengan DPRD ya. Dewan Perwakilan Daerah ya, DPD provinsi. DPRD provinsi maksudnya. Ya. Juga DPD. Kemudian pada tingkat kabupaten kota, pembagian kekuasaan berlangsung antara bupati dan wakil bupati, atau wali kota dengan wakil wali kota, dengan DPRD kabupaten atau kota. Itu ya. Itu yang horizontal tingkat daerah. Kemudian kita lihat yang vertikal, pembagian kekuasaan yang vertikal. Ini maksudnya apa? Nah, pembagian kekuasaan secara vertikal ini muncul sebagai dampak atau konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi. Jadi kita akan menerapkan sistem desentralisasi atau otonomi daerah ya, otomatis muncul ya pembagian kekuasaan secara vertikal. Jadi pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Nah, kecuali urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Itu ya, otomatis ya, berjenjang, artinya tingkatan ya.
tadi mulai misalnya dari kepala desa, ya, ada bupati, startanya kan begitu, gubernur, baru nanti ke pemerintah pusat. Jadi berjenjang vertikal ya ke atas. Tetap yang mengatur, walaupun kita diberikan kebebasan, otonomi tadi mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri melalui pemerintah daerah, pengawasan dan kebijakan tetap mengacu pada pemerintah pusat. Nah, itu maksudnya kekuasaan vertikal. Baik, demikian sedikit ulasan mengenai materi sistem pembagian kekuasaan. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sehat, salam Pancasila.